Halo, malam semuanya. Ya, hari ini gue mau nyampein weekly market update kayak biasa ya. Oke, ini langsung aja kita mulai dari Bitcoin nih. Nah, untuk Bitcoin ini dari outlook terakhir ya, yang gue sampaikan ke kalian itu berjalan sesuai skenario ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sebelumnya gue proyeksiin di daerah sini nih, ya kan. Kita sempat ngelihat pattern yang mirip nih sama pattern price action sebelumnya nih. Dan kalau kita ekspektasi run up-nya itu yang maksimal kita bisa ngelihat di area 107.000 ya. Di area sekitar sini berarti nih. Nah, ini jadi area yang krusial buat Bitcoin ya. Oke, dari setup terakhir yang gue share. Nah, ini udah hit ke target pertama kita. Selanjutnya, ya ini tinggal menunggu waktu aja ya. Kita bakal visit ya area yang gue tandain dari sini nih. Oke, Oke, mungkin mau ngelihat secara weekly dulu nih ya. Kalau kita lihat secara weekly ya kemungkinan besar pasti ini ya, kemungkinan besar kita bakal ngelihat Bitcoin bakalan close nih, ya di atas 100.000 ya. Itu hampir dipastiin sih, chance-nya 80% lah ya, 90%. Ya kita akan close di dekat area 100.000 sini nih. 102, 103 ya. Ya, kalau dilihat secara weekly ini bullish banget ya. Kalau kita tarik sejak 7 April kita udah mendapatkan 4 kali ya. 4 kali bullish weekly ya, candle ya. Dan kalau semisal ini bullish kembali, nah ini bisa jadi bullish weekly candle yang kelima nih. Nah ini super bullish ya kalau menurut gue ya, secara price action. Oke, kemudian kalau kita lihat juga secara weekly ini ada pattern lagi nih. Kita bisa ngelihat pattern, satu minggu kita dapat engulfing, satu minggu kita hampir dapat doji ya. Closingnya nggak terlalu jauh, satu minggu kita dapat engulfing lagi, kemudian doji ya, closingnya nggak terlalu jauh, dan satu minggu ini ya kemungkinan besar kita bakal dapat engulfing lagi ya, bullish engulfing lagi. Nah, proyeksi gue dan kemungkinannya ya di next week bisa aja kita bakal ngelihat pattern yang mirip lagi nih kayak gini nih. Kita bakal konsolidasi dulu ya. BTC bakal masuk ke area konsolidasi dulu seperti sebelumnya ya. Konsolidasi baru nanti lanjut ya untuk segera bisa ini ya retest dan breakout lewat area 106.000 ya atau 107.000 di daerah sini. Ya, selama makronya tetap oke dan nggak ada news ya yang bisa ngedrive signifikan move ke bawah ya drop gitu. Kita bakal ngelihat soon 106.000 bisa kita lihat mungkin ya 2-3 minggu ke depan ya dengan catatan nggak ada makro yang terlalu buruk lah ya. Oke, kalau kita lihat daily, nah ini udah mulai masuk fase konsolidasi. Ini kelihatan udah jenuh banget ya buat naik nih. Kalau kita lihat sekarang stokastiknya udah mau crossing down dulu. Ini paling reset ya. Mirip kayak price action sebelumnya di sekitaran sini. Ini bakal ada konsolidasi, konsolidasi, baru kemudian kita bisa ngelihat target kita di 106.000, 107.000. Oke, untuk Bitcoin segitu update-nya. Seperti biasa, kita lanjut untuk ngelihat nih request chart kalian. Buat kalian yang belum join, silahkan join ke sini. Nah, gue juga sering share nih trade idea dan ini rekap di weekly kali ini. Nah, kalau lo bisa lihat di sini nih. Untuk weekly win rate ini 89% ya, cukup banyak meskipun trade-nya menurut gue masih sedikit. Kemudian overall win rate-nya itu di 78%. Lo bisa cek sendiri di sini dan lo bisa follow ya. Dan subscribe juga channel ini. Oke, kemudian kita lihat tahu nih, ini ada request dari Rafli. Oke, mau ngelihat tuh. Tahu sebenarnya udah ada setupnya udah lama ya. Dan itu udah hit TP1 juga ya. Tapi mari kita lihat tahu kondisi sekarang seperti apa. Nah, ini bahkan gue sempat bikin outlook nih buat kalian ya. Nah, kondisi sekarang tahu gimana? Ini mirip ya, dia tuh mimik banget sama BTC. Di area sini konsolidasi, ya kan? Terus di area sini juga konsolidasi ya, baru dia run up. Nah, secara market structure ini masih bullish. Kalau BTC bicara run up lagi, ya target terdekat kita bisa ngelihat dia ke yang menyentuh area sini nih. Ya mungkin 500 lah ya. Nah, sekitar 500 ini target terdekat yang bisa kita lihat untuk tahu ya. Dan ini juga bisa jadi resisten psikologis yang bisa direspek. Dan secara stokastik juga ini masih mau lanjut naik. Dia masih crossing up ke atas.
belum ada tanda-tanda dia melakukan koreksi ya untuk tahu ya. Oke, kemudian gue lihat Sonic nih. Oke, ini Sonic atau S ya? Kayaknya S ya. Nah, buat S. Oke, outlook-nya kurang lebih masih sama sih. Target terdekat itu ada di ya sebelah sini ya. Kalian bisa lihat. Cara market structure masih bullish. Nah, sekarang ini untuk Sonic sendiri ya. Nah, ini slowly grinding up ya. Oh, dia ngebentuk higher high, higher low nih. Slowly grinding up. Dengan target terdekat kita di 0,6378. Hey, nextnya kita lihat Trump. Oke, nah ini untuk chart terakhir dari Trump. Trump sendiri kalau dilihat dari market structure dia masih bullish ya. Sini sebelah sini. Nah, harusnya nanti mungkin kayak gini nih skenario-nya nih. Nah, cuman untuk sekarang Trump sendiri ini kemungkinan bakal koreksi dulu ya, bakal koreksi dulu. Baru dia bisa lanjut ke ya paling nggak retest ke 16 atau ke 17 nih. Ini bisa jadi target yang cukup oke ya. Secara volume juga mendukung ya. Di sekitaran sini kita bisa lihat volumenya spiking up. Di sini juga spiking up ya, break. Dan kalau kita lihat juga, ini juga udah breakout ya dari bull flag pattern. Kalau kita lihat dari sini nih. Nah, kalau kita bisa lihat daerah sini, ini udah break dari bull flag pattern ya. Oke, ini buat Trump. Oke, kemudian part udah ada ya, setupnya udah banyak bahkan gue share. Zerebro. Nah, oke, untuk Zerebro sendiri coba kita lihat ya, yang mungkin yang di max. Nah, kurang lebih outlook-nya masih sama. Ini kalau gue lihat sih dia belum benar-benar clear breakout. Secara volume juga masih belum ngedukung ya di sekitaran sini. Nah, kalau kita gambar ini masih berada di area sini ya. Dia masih berada di area sini nih. Dia konsolidasi ke bawah ya. Nah, ini masih belum cukup clear dropnya sampai kapan. Bisa jadi untuk revisit ke area ini ya 0,2 di sini nih. Ini bisa jadi area apa namanya support ya. Psikologi support nih di area sini nih. So far gue melihat belum terlalu menarik untuk Zero Bro. Meskipun sini udah breakout jauh, cuman kalau dilihat dari sisi volume juga nggak terlalu signifikan ya seperti di sebelah sini nih. Ini masih belum cukup oke menurut gue kalau mau masuk. Hype juga udah ada setupnya ya sebenarnya. Cuman coba kita lihat ya. Oke. Nah, Hype sendiri kalau dilihat ini cukup oke ya secara price action, lumayan ngemimik BTC. Cuman bedanya ketika BTC melakukan konsolidasi, nah Hype ini justru malah slowly grinding up ya. Ini cukup oke banget sebenarnya buat Hype ya di sini. Nah, kemungkinan target terdekat kita bisa ngelihat di 2,28 harusnya di sini. Harusnya kita bisa ngelihat Hype bakal revisit ke 28 ya, soon. Oke, kemudian Sol nih. Sol juga sebenarnya gue udah ada setup ya. Ini juga udah TP2 ya. Buat yang ikut selamat, buat yang enggak ya masih banyak opportunity ya. Nah ini udah mau OTW TP3. Cuman coba kita lihat ya dari sisi price action sekarang. Oh bentar. Nah ini mungkin di sini ya. Nah oke Sol ya. Nah untuk Sol kurang lebih mirip juga sama BTC di sini. Ini area konsolidasi sebelumnya. Terus dia udah run up ya. Sini juga jadi area konsolidasi ya. Terus dia udah breaking out dari sini. Run up sekitar 13% ya. Ya Sol selama BTC tetap oke ya. Nah 200 bisa jadi target yang cukup ideal dan sebagai area resistance nih. Selama BTC-nya bisa tetap mempertahankan ya keadaan kayak sekarang, nggak drop signifikan. Nah kita bisa ngelihat ini nih. Soon mungkin Sol bakal revisit ke 200 WLD. Oke, oke. Nah, untuk WLD sendiri dia tuh udah breakout sebenarnya di area konsolidasi sebelah sini nih. Dia udah breakout di area konsolidasi sebelah sini. Dan kalau secara market structure ini udah valid untuk reversal ya. Sekarang dia udah retest juga di area support and resistance break selanjutnya. Ya harusnya buat WLD sendiri ini ya bakal lanjut ke atas nih. Antara dia konsolidasi dulu, ngebentuk ke base, baru dia run up. Atau bisa aja ini bakal jadi one last push ya. Buat nge-breakout daerah sini. Baru ngebentuk base. Nah, menurut gue secara jangka pendek nih 1,8 cukup oke sih sebagai target ya. Kemudian Muding. Nah, ini cukup oke juga.
secara private gue sempat mantau Mudeng dan sempat scalping juga, cuman nggak gue share di publik karena nggak sempet juga. Udah run up duluan. Oke. Mudeng, menurut gue ini areanya udah nggak ideal ya buat masuk nih. Udah nggak cukup ideal. Dari sisi volume ini bahan bakarnya udah mulai kehabisan ya sebenarnya ya. Udah mulai kehabisan nafas gitu ya. Karena secara volume ini spiking up-nya udah terlalu gila. Belum lagi kalau dilihat dari sini ya, dari sisi stokastik sendiri ini udah mau, oh ya udah di area yang overbought banget ya. Udah jenuh banget buat adanya pembelian lagi. Dan kalau lihat juga secara ini, secara candle, nah ini rejection-nya cukup kuat nih. Kelihatan dari wick-nya kan, ini cukup kuat nih. Nah, buat Mudeng, menurut gue ini masih belum cukup oke kalau kalian mau masuk ya. Ini masih belum cukup oke ya, kalau menurut gue ya. Kalau kita lihat di daily. So far bullish, cukup bullish ya untuk Mudeng. Paling ini kita tunggu dulu, dia bisa konsolidasi, ngebentuk base, baru mungkin dia bisa retest nih, lanjut retest ke 1,5 ya, 0,15 atau target terdekatnya di 2 nih. 2 juga bisa jadi target yang cukup ideal ya sebenarnya untuk Mudeng ya. Bisa jadi area resisten psikologis juga. Kalau dia bisa break area sini. Oke, kemudian OM. Wah, ini sayang sekali nih. Ini dark bull banget ya, OM ya. Oke, ini bakalan kita bahas OM. OM honestly interestnya udah mulai berkurang ya, karena krisis kepercayaan juga ya dari sisi fundamental OM yang berubah ya. Kalau menurut gue, ini kalau kalian kalian mau masuk, nggak cukup ideal, karena kita nggak tahu ini dropnya bakal sampai kayak gimana. Secara price action juga ini masih dalam area downtrend nih. Ya kalau kita bisa tarik ya, potensi koreksinya sampai mana ya mungkin di sini nih. 0,2 bisa jadi potensi area support selanjutnya ya. Itu untuk OM. Kemudian KNT. Oke, terakhir KNT ya. Nah, ini KNT. Ya KNT patternnya cukup mirip ya di arah sini ya. Sini cukup mirip ya patternnya ya. Sama arah sini nih. Ini cukup mirip nih patternnya nih. Drop jauh ya. Nah, ini dropnya cukup signifikan kan, ya kan? Drop cukup signifikan, nggak butuh waktu lama, dia langsung di cover nih ke atas, sama juga kayak gini nih. Dia udah drop cukup jauh, ya kan? Signifikan, nggak butuh waktu lama, terus di cover kemungkinan kayak gini nih. Nah, ini bisa jadi pattern yang mirip ya. Nah, ini kalau kita ukur run up-nya dari atas ke sini, sama kita bandingin, ini kan selisihnya setengah ya, kurang lebih ya. Kalau kita mau ambil target konservatif, nah ini mungkin sekitar tengah ya, 3/4 lah. Nah, ini kita copy aja ya. Ini kalau kita copy, target yang ideal untuk KNT ya. Nah, mungkin di area sekitar sini nih. Di 120-an ya. Nah, sini. 120 menurut dia masih cukup oke ya. Nah, ini target terdekat di 120. Oke, ini buat KNT. Oke, cukup sekian mungkin ya update dari gue ya. Buat koin yang kalian request juga udah gue bahas semua di sini ya. Buat kalian yang belum follow, silakan follow sosmed gue. Buat kalian yang belum join Discord, silakan join di sini karena di sini lo bisa request ya. Sama gue biasanya bagian info real time di sini juga. Jangan lupa juga subscribe channel ini nih kalau lo ngerasa bermanfaat. Thank you.